Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan jelaskan mengenai soal UTBK tahun 2022 curhatan. Ini bagian yang kelima. Soal nomor 1, silinder pecah homogen yang memiliki modulus yang 2 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat dan luas penampangnya 50 cm kuadrat berdiri pada alasnya. Kemudian silinder itu diberi beban 600 kg pada sisi atasnya sehingga tinggi silinder berubah. Jika percepatan gravitasi setempat 10 meter per sekon kuadrat, maka perbandingan massa jenis silinder setelah diberi beban dengan massa jenis semulanya adalah berapa? Kita jawab ya. Nah, ini silinder mula-mulanya tingginya atau panjangnya itu adalah L ya. Nah, luas penampangnya anggaplah A gitu ya. Nah, terus kemudian kalau silinder ini dikasih beban, maka otomatis silinder itu akan memendek ya. Nah, ini delta L itu adalah perubahan panjangnya atau memendeknya gitu ya. Nah, jadi kalau begitu tinggi silinder sekarang atau panjang silinder sekarang menjadi L aksen gitu ya. Jadi L aksen, dari L menjadi L aksen. Jadi sekali lagi karena ditekan tentu saja dia akan memendek. Tapi kita asumsikan bahwa luas penampang dari silinder itu tetap tidak berubah ya karena pengaruh tekanan. Sekarang kita cari dulu modulus Youngnya atau modulus elastis yang rumusnya adalah stres dibagi dengan strain. Nah, simbolnya itu bisa E bisa Y ya. Nah, stres dibagi strain berarti stresnya itu adalah E per A sedangkan strain itu delta L per L ya. Nah, F itu gaya yang menekan di sini. Tentu saja gaya ini disebabkan oleh beratnya bola. Jadi F-nya nanti beratnya bola, A itu luas penampang dari silinder pecah ini, delta L perubahan panjang, sedangkan L adalah panjang semulanya. Nah, rumus ini bisa ditulis Y sama dengan F kali L per delta L kali A. Jadi modulus Youngnya sambangkan dengan Y saja ya. Nah, oke, sekarang delta L per L berarti itu kan sama dengan F per Y kali A. Ya kan? F per Y kali A, begitu kan? Nah, ini saya cari delta L per L-nya. Perubahan panjangnya dibagi dengan panjang semula. Sebenarnya ini adalah definisi dari strain-nya gitu ya. Nah, kemudian perhatikan di sini F sebagai gaya yang menekan silinder itu adalah berat dari bebannya ini. Nah, misalkan bola gitu ya, bebannya. Jadi bola ini masanya adalah 600 berarti punya berat nanti. Dibagi dengan Y dikalikan A. Karena massa bola itu 600 berarti beratnya adalah 6000 karena percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Modulus Youngnya sudah tahu sih ini 2 kali 10 pangkat 10, sedangkan luas penampangnya ini 5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat ya. Saya jadikan meter kuadrat. Nah, sekarang perhatikan 2 kali 5 itu 10, 10 kali 10 pangkat 10, 10 pangkat 11 kali ini. Berarti kan 10 pangkat 8 itu. 6000 dibagi 10 pangkat 8 itu kan 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini nggak ada satuan ya, karena delta L itu satuannya meter, L-nya meter, habis. Jadi strain atau regangan tidak punya satuan. Kita sudah menemukan delta L per L-nya. Nah, coba perhatikan, ini saya alihkan ke sini ya, delta L per L-nya sudah ketemu ini. Kita tahu bahwa yang namanya massa jenis itu kan massa dibagi volume kan. Jadi kalau massa dibagi volume dengan massa yang tetap, ingat ya, ini kalau dikasih beban, massa silinder itu tidak berubah kan? Tidak berubah. Cuma di sini massa jenisnya yang berubah, ya kan? Karena di sini volumenya pasti turun. Jadi kalau begitu, Rho sama dengan M per V, karena massanya tetap, maka Rho itu hanya berbanding terbalik dengan volume silindernya. Nah, sekarang saya bandingkan ya, Rho aksen dibanding Rho. Apa Rho aksen itu? Rho aksen adalah massa jenis silinder setelah ditekan oleh beban. Ini yang ini ya, Rho aksen. Kalau Rho itu adalah massa jenis silinder mula-mula sebelum ada pengaruh gaya tekan dari bola ini. Nah, karena Rho itu berbanding terbalik dengan V, berarti Rho aksen dibanding Rho itu sama dengan V per V aksen. Ya, V aksennya di bawah, karena ini terbalik perbandingannya. V itu adalah volume silinder sebelum ditekan beban, sedangkan V aksen adalah volume silinder setelah ditekan beban. Tapi volume silinder itu kan luas alas dikalikan panjangnya. Jadi silinder sebelum ditekan beban, itu volumenya berarti A kali L. A itu luas penampang dari silindernya ya.
Sedangkan setelah ditekan beban berarti A kali L aksen. Ya kan? Nah, ini lebih pendek. Nah, A-nya bisa saya coret. Kalau saya coret berarti L per L aksen kan. Saya lanjutkan. L-nya saya biarkan, sedangkan L aksen, lihatlah gambarnya di sini. L aksen itu adalah L panjang semula dikurangi dengan perubahan panjangnya, memendeknya ini. Jadi L aksen itu adalah L dikurangi dengan delta L kan. Nah, bener ya? Ya karena kita tahu ini L itu kan delta L ditambah L aksen. Berarti L aksennya itu L dikurangi delta L. Nah jadi sekarang saya bagi L. Ini saya bagi L semua. L bagi L 1 ya. Ini L bagi L 1. Delta L bagi L ya delta L per L. Ya kan? Jadi kalau begitu delta L per L lalu kita masukkan. 6 kali 10 pangkat min 5. Gitu kan ya. Oke, ini yang hasil tadi, yang bawah saya geser ke atas ya. Nah, terus kemudian perhatikan, ini kita bisa tulis, ini bisa kita tulis dalam kurung 1 min 6 kali 10 pangkat min 5, pangkat min 1. Boleh kan? Nah, ya ini ditarik ke atas ini ya, jadi pangkatnya pangkat min 1, jadinya seperti ini. Nah, ngitung ini gimana ya? Apa Anda stres, bingung, sedih, nggak karuan? Nggak usah sedih ya. Nah, perhatikan baik-baik, ada teori dalam matematika seperti ini. 1 min A pangkat min 1 itu sangat dekat sekali dengan 1 plus A. Asalkan A-nya itu jauh lebih kecil dari 1. Nah, coba perhatikan ini ya. Kita mau menghitung ini. 1 min 6 kali 10 pangkat min 5. Pangkat min 1 itu berapa? Nah, karena UTBK itu nggak boleh pakai kalkulator, ya kita harus hitung tanpa kalkulator, ya kan? Pakai teori ini. Jadi kalau begitu A-nya itu kan 6 kali 10 pangkat min 5. Ini A-nya ya. Jadi ini 1 min A. Jadi A-nya ini. Nah pangkat min 1. Kan ini hasilnya sangat dekat dengan 1 plus A. Nah A-nya tadi kan ini ya. Jadi 1 plus A, A-nya ini. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 1,00006 gitu kan ya. Nah inilah nilai perbandingan rho aksen dengan rho. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C. Nomor 2, dua dawai A dan B terikat kedua ujungnya. Dawai A memiliki panjang L dan bermassa M, bergetar menghasilkan nada harmonik 1 ya. Dawai B memiliki panjang 2L dan bermassa 2M, bergetar menghasilkan nada harmonik 2. Jika dawai A dan B beresonansi pada nada harmonik tersebut di atas, maka perbandingan antara gaya tegang dawai A dan B adalah berapa? Kita jawab ya, panjang dawai A itu adalah L, massanya adalah M. Kalau dipetik dia menghasilkan nada harmonik 1, itu adalah nada dasar ya. Simbol frekuensinya adalah F0. Nah terus kemudian untuk dawai yang B, itu panjangnya 2L, massanya adalah 2M. Nah dia menghasilkan nada atas 1, atau nada harmonik yang kedua. Nah terus kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan gaya tegang dawai A dengan B, berapa begitu ya. Perhatikan baik-baik. Nada atas ke N dari dawai yang dipetik itu bisa dirumuskan seperti ini, N plus 1 V per 2L ya. Dimana N itu bisa diisi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. N itu merupakan bilangan cacah. Nah jadi kalau ini saya isi F0 berarti di sini 0. Kalau ini F1 N-nya 1 gitu loh ya. Nah V itu adalah cepat rambat gelombang pada dawai. Nah kita bisa uraikan rumus ini. Nah V-nya itu kan cepat rambat gelombang pada dawai itu akar F per mu. Nah, kalau kita uraikan terus, mu-nya bisa saya urai menjadi M per L kan. Jadi massa dawai dibagi dengan panjangnya. Nah, terus kemudian saya masukkan L-nya ini ke dalamnya. Saya masukkan, setengahnya saya geser ke depan. Nah, ini setengahnya digeser ke depan. L-nya dimasukkan dalam tanda akar. Jadi jadinya L kuadrat kan. Nah, L kuadrat dibagi L itu nanti jadinya adalah ML. Jadi kalau begitu Fn-nya itu setengah N plus 1 kalikan akar F per ML. Gitu kan ya. Nah kita sudah menemukan rumus nada atas yang ke N-nya. Dalam bentuk N, F, M, dan L. Nah tentu saja N-nya nanti diisi bilangan cacah gitu. Oke, karena terjadi resonansi. Resonansi itu berarti frekuensi nada dasar yang dihasilkan dawai A itu harus sama dengan frekuensi nada atas 1 yang dihasilkan oleh dawai yang B gitu. Karena ini terjadi resonansi ya, frekuensinya harus sama. Kalau F0 untuk dawai A berarti N-nya ini diisi 0. Ini diisi 0 ya, plus 1 akar F, F-nya FA.
Karena ini ada WA ya, F0. M-nya MA, L-nya LA gitu kan ya. Karena ada WA semua ini. Kalau F1 berarti nanti N-nya itu kita isi 1. Nah ini saya isi 1. Lah F-nya apa? Ya FB ya kan? FB karena ini ada WB. Terus M-nya MB, L-nya LB gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ya. Di sini MA itu adalah M, LA itu L. Nah, MB itu 2M, LB itu adalah 2L. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Kita bisa sederhanakan. 2 kali 2 itu di akar 2 kan? 2-nya bisa keluar ini. Ini saya keluarkan. Nah, ini saya keluarkan ya. 2 jadinya. Nah, oke, seperti itu. Terus saya coret setengah sama setengah ini. Nah, ini 1 dicoret juga. Ini juga 1 dicoret, ya kan? ML-nya saya coret. Sehingga tinggal akar FA sama dengan akar FB. Itu artinya bahwa FA itu kan sama dengan FB. Iya kan? Kalau saya kuadrat kedua ruas kan berarti FA sama dengan FB. Lah kalau FA sama dengan FB, berarti nilai perbandingannya berapa? Ya berarti 1 dibanding 1. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah E.